Hai Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ya. Kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Gini, pertama kali yang aku dapat adalah memikirkan suatu hal itu boleh gitu. Memikirkan suatu problem, suatu ganjalan-ganjalan kehidupan, tapi jangan sampai itu membuat kamu kayak berputar-putar di dalam pikiran kamu, stuck di dalam pikiran kamu, overthinking, bikin skenario-skenario yang nggak perlu. Itu ya yang perlu kamu perhatikan. Dan itu yang pertama aku dapat ketika aku lihat tarotnya gitu. Temanya buat kamu ini adalah Juno partnership. Juno ini merepresentasikan suami atau istri gitu ya. Elemen yang merepresentasikan istri atau suami di dalam natal chart kamu. Di sini kata kuncinya partnership, partner. Tapi partner itu nggak terbatas cuman partner berumah tangga, partner hubungan romantis, bisa juga partner bekerja, partner bisnis. Ini hubungan yang signifikan di mana kamu ada kolaborasi dan kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu di bulan Agustus ini ya. Cuman gini, kayak mungkin ada argumen, mungkin ada gesekan, ketidaknyamanan, tabrakan, karena di sini aku melihat nih, kartu ini tuh berbicara tentang sesuatu. Pertama, ini bisa berbicara tentang sesuatu hal yang kamu lakukan berulang-ulang untuk mencapai hal tertentu, misalnya olahraga ya. Kalau kamu lagi pengen ngebentuk badan, lagi pengen nurunin berat badan, ini contoh. Lakukan sesuatu yang berulang-ulang. Tapi ini bisa juga kayak argumen, tabrakan, perdebatan sama orang tertentu di hidup kamu ya. Makanya aku kasih pesan nih hati-hati ya. Hati-hati, aware, mindful gitu sama emosi kamu, sama apa yang kamu katakan nih sama orang-orang di sekitar kamu. Karena kayak aku melihat beberapa zodiak ya, suasananya itu agak panas di bulan Agustus. Mungkin orang-orang lagi vibe-nya lagi panasan atau lagi sensitif gitu ya, ada terjadi sesuatu di hidup kita kan. Kadang kalau ada sesuatu kita bisa jadi lebih sensitif gitu. Dan kita nggak tahu nih kapan orang bisa kecolek emosinya. Makanya aku pesankan sama kamu hati-hati ya ketika kamu bertukar pikiran, ketika kamu bercanda, ketika kamu berbicara sama orang-orang di sekitar kamu. Oke, reading kamu temanya campur-campur nih. Nih yang ini nih sun. Ini sunnya tuh temanya serupa ya sama sun yang ditarot. Sun itu sesuatu yang menyenangkan, membuat kamu happy, menghangatkan hati kamu, suatu pertanda baik ya. Ada hal baik menyenangkan yang mau datang di hidup kamu di bulan Agustus ini. Oke, dan kalaupun ada kegelapan, tantangan-tantangan, kamu keluar dari kegelapan itu. Mungkin kegelapan di dalam pikiran ya, yang tadi aku bilang. Karena ketika kamu memikirkan sesuatu, tapi jadinya kamu membuat skenario atau jadinya overthinking, jadinya kamu merasa penuh gitu di kepala kamu, itu sun ini merepresentasikan kamu keluar dari situasi seperti itu ya. Kayak semesta membantu kamu menyinari jalan kamu, membuat pilihan atau menghadirkan kesempatan-kesempatan, peluang. Ini tuh berbicara seperti itu ya, kayak semesta membukakan jalan kamu, kayak banyak jalan menuju Roma, kayak ada pintu-pintu yang terbuka buat kamu di bulan Agustus ini. Oke? Nih, King of Swords ini merepresentasikan kebijaksanaan, kecerdasan, dan melihat segala sesuatu dengan jernih gitu ya. Ini bisa juga merepresentasikan gini, ada orang yang mungkin akan membantu kamu berpikir atau kamu membantu orang lain berpikir ya. Ada proses transformasi juga. Dan sebuah pesan untuk gini, belajar untuk nggak kebawa emosi ketika mengambil keputusan ya. Oke, blessingnya adalah hermit. Hermit di blessing kamu gini, mungkin selama ini kamu, ini energi kamu ya hermit. Mungkin selama ini kamu menjauh dari keramaian, menjauh dari konteks sosial, menyendiri dulu, kayak melakukan perjalanan going inside, melakukan perjalanan healing. Nah, ini kamu tuh kayak proses healing kamu tuh sebentar lagi sudah selesai. Kamu sudah siap untuk kembali bersosialisasi, siap ketemu orang baru lagi, dan kamu sudah mencapai titik kebijaksanaan, kekuatan, dan apa ya, kamu juga gini, dengan hermit nih, dia berjalan dalam gelap, tapi dia membawa lentera yang isinya star ya. Dia itu kayak contoh orang-orang, kalau zaman dulu tuh orang-orang bijak ya, guru spiritual, sama seperti seperti kayak aku mendapatkan hal itu di reading kamu, bahwa kamu ketika perjalanan kamu menemukan jawaban itu untuk diri kamu, kamu membawa jawaban itu menyinari jalan orang-orang lain setelah kamu keluar dari fase hermit kamu ya. Kamu udah siap nih bersosialisasi lagi, ketemu orang baru, bahkan mungkin udah siap untuk punya hubungan romantis lagi. Nih,
buka hati, ganti perspektif, jangan sampai kamu melewatkan blessing yang semesta mau kasih sama kamu ya. Karena ingat, fokus pada hal-hal yang bisa kamu syukurin, bukan pada hal-hal yang udah pergi atau yang bikin kamu sebel gitu ya. Karena yang kita fokuskan itu akan teramplifikasi ketika kita fokus sama sesuatu hal yang misalnya membuat kita bersyukur, membuat kita happy, itu akan mengamplifikasi hal-hal yang membuat kita seneng dan happy juga gitu. Lalu yang berikutnya ini adalah energi transformasi ya, yang tadi aku bilang, ada misalnya kamu udah siap lagi keluar gitu, kembali bersosialisasi, kembali bertemu orang-orang baru, kamu udah keluar jadi sosok terang untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Kayak dengan perjalanan hermit itu ya, level kebijaksanaan kamu itu beda, level kekuatan kamu itu beda, level kematangan, kedewasaan kamu itu beda. Makanya aku bilang ada energi transformasi. Mungkin ya, kamu di waktu lampau tuh ada hubungan yang perlu kamu tinggalkan, ada orang-orang yang perlu kamu tinggalkan, ada yang gak terima sama perubahan kamu, tapi gak apa-apa, kayak itu sesuatu yang wajar sih, bagian dari perjalanan kehidupan tuh memang ada yang datang dan pergi. Mungkin juga kadang-kadang orang-orang terdekat atau ada orang-orang tertentu yang gak senang dengan kita berubah gitu. Tapi kan hidup itu berbicara tentang adaptif, tentang perubahan. Kalau kita nggak berubah, justru itu ada yang aneh sih menurut aku. Karena berarti kamu, kita semua kalau nggak berubah, berarti kita nggak growing secara individu. Nggak ada proses evolusinya. Nih, yang tadi aku bilang hati-hati ya. Ketika kamu memikirkan sesuatu, jadinya kamu overthinking, atau jadinya kamu parnoan, jadinya memikirin skenario-skenario, dan kayak jadi kepala kamu penuh gitu ya. Lalu ini juga sebuah reminder bahwa yang kebanyakan itu nggak baik ya. Yang kebanyakan itu apa? Misalnya kebanyakan belanja, kebanyakan ngegame, kebanyakan sosial media. Jadinya kan hidup nggak seimbang. Hidup itu butuh keseimbangan. Oke, dan ini bisa juga dua kombinasi ini kayak semesta tuh menyinari kegelapan di dalam hidup kamu yang mungkin tadinya kamu nggak lihat sebelumnya ya. Terutama solusi, jalan keluar, kesempatan, peluang-peluang. Dengan ini ada kesempatan yang terbuka buat kamu. Dan juga mungkin gini ya, kamu berpikir bahwa cara melakukan sesuatu hal itu cuma A gitu, padahal ada cara B, C, D, sampai Z. Nah, itu juga yang semesta tunjukkan. Makanya ada istilah kayak banyak jalan menuju Roma gitu. Cara ke Roma itu nggak cuma satu ya, sama kayak mungkin selama ini kamu mentok mikirin satu cara, semesta akan tunjukkan kayak ada cara-cara lain loh. Oke, kita lihat Hermit. Oke, yang tadi aku bilang kan, ini jadi blessing kamu tuh udah siap gitu. Siap untuk memulai lagi entah itu untuk konteks hubungan romantis atau hal lain di hidup kamu ya, karena Two of Cups itu adalah union dan juga bisa berbicara gini tentang hubungan yang equal, seimbang, setara, orang yang saling berusaha ya untuk sebuah hubungan, entah itu hubungan pekerjaan, entah itu hubungan romantis. Ada dua orang yang saling mau berusaha untuk hubungan itu untuk berjalan bersinergi beriringan. Ceret transformasinya, kamu siap melejit setelah ini ya. Walaupun perlu menyelami kegelapan terlebih dahulu, walaupun perlu menjauh dulu dari konteks hubungan sosial, mengambil waktu sendiri, mengambil waktu single. Tapi setelah kamu keluar dari fase itu, kamu melejit sih. Ibaratnya fush gitu, kayak roket, kecepatan kamu berprogres, bertransformasi. Devil keluar di tempat yang sama ya. Ini ketika kayak munculnya itu di tempat yang sama gitu, dari tadi yang aku sampaikan sudah on point gitu. Tinggal gimana, itu tadi yang aku bilang, tinggal gimana kamu perhatikan pikiran kamu, perhatikan juga banyak jalan menuju Roma ya. Perhatikan juga emosi, terutama emosi dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu lebih mindful, lebih aware dengan apa yang kamu katakan. Mungkin bulan Agustus ini akan lebih sensitif, nggak cuma buat kamu tapi juga buat orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.